Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ibu dan bapak jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan salat subuh yang barusan kita tunaikan berjamaah Allah catat menjadi bagian dari amal saleh kita. Mudah-mudahan lingkaran iman kita pagi hari ini untuk kembali bertolakul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, memperluas, memperdalam kapasitas keilmuan kita untuk terus mengokohkan bangunan indah iman kita, menata rapi, memperbaiki ibadah kita, mensucikan hati kita, mengindahkan, memesonakan akhlak kita, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita, juga untuk semakin memantaskan, melayakkan diri menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita pagi hari ini Allah mencatatnya menjadi bagian dari mizanul hasanah, timbangan kebaikan akhirat kita. Allah terus gugurkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus bisa mendekatkan langkah kita dengan pintu surga. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke kajian ketiga tentang serial Besarkan Akhirat di Hatimu, dalam upaya bagaimana kita mulai fokus untuk membangun keindahan dan kebahagiaan hidup di akhirat, sebagaimana selama ini kita terlalu fokus untuk membangun kebahagiaan di dunia. Mudah-mudahan kajian kita beberapa pertemuan ini tentang bab akhirat semakin semangat merencanakan kematian yang enak, sebagaimana selama ini kita sering untuk fokus merencanakan hidup yang enak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan akhir kehidupan terbaik, yaitu meninggal di puncak kedekatan, kenikmatan, dan kebahagiaan hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari kajian tentang penglihatan dulu, Pak. An-nadhrah. Ibu dan bapak, setiap kita mempunyai dua alat penglihatan. Yang pertama mata, itu disebut dengan al-basar, ya. Al-basar, yaitu kita bisa melihat dengan mata. Nah, ini ada kata para ulama, di antaranya kata Dr. Khalid Al-Syahdi, kenapa mata itu di luar dan otak itu di dalam? Kata beliau, karena otak itu berfungsi untuk bisa menangkap apa yang tak bisa dilihat oleh mata. Mata di luar, otak di dalam. Kenapa? Karena otak berfungsi untuk menangkap apa yang tak bisa dilihat oleh mata. Jadi kalau bapak ibu melihat hanya dengan mata, jangan-jangan tidak punya mata, hati itu tidak fokus bisa. Yang pertama, dan saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu, melihat suami jangan hanya lewat mata, tapi juga lewat otak. Kenapa? Karena kalau ibu melihat suami hanya dengan mata, lama-lama akan jenuh. Betul nggak? Tapi kalau ibu melihat suami dengan otak, baik, penyayang, setia, kemudian juga apa tuh? Kira-kira membersamainya makin jenuh, makin menakjubkan.
Tapi kalau ibu lihat suami hanya dengan mata, perubahannya begitu drastis, Bu ya. Yang jadi simpel, suspek menjadi simpel dulu gitu ya. Lama-lama kan jenuh. Makanya kepada para ibu, jangan sering melihat suami lewat mata, tapi mulailah melihat lewat otak, setia, penyayang, dan lain sebagainya. Ini ada apa tipe laki-laki rela meninggalkan istrinya yang baik, rela meninggalkan istrinya yang sangat setia demi perempuan yang cantik. Ada nggak gitu? Berarti laki-laki tidak punya yang keras. Kan begitu nih, kalau lewat mata kan cantik dan lain sebagainya, kalau lewat mata penyayang, bagus, setia. Ada loh laki-laki yang meninggalkan istrinya yang baik, yang penyayang, yang setia untuk perempuan yang cantik. Berarti dia benar-benar tidak punya. Nah, semangatan ibu-ibu ya. Pertama ini Bapak Ibu sekalian. Jadi alat penglihatan yang pertama itu adalah mata, yang disebut dengan al-basar. Yang kedua, karena di sini kan kita perlu alat ini untuk bisa menangkap indahnya tentang akhirat, yaitu alat kedua untuk bisa melihat adalah hati. Bapak Ibu sering menyebutnya dengan al-basirah atau basirah. Pernah dengar? Basirah itu adalah melihat dengan hati. Al-basar melihat dengan mata, al-basirah itu melihat dengan hati. Bapak ganteng, walaupun ini fitnah ya Bu ya, itu dengan al-basar atau dengan al-basirah itu? Saya ulang kembali. Suami ibu kasep, itu al-basar, al-basirah itu? Al-basar. Saya bisa menangkap kesedihan di hati ibu. Al-basaru, al-basirah. Ulang saya kembali. Saya bilang saya bisa melihat kesedihan di hati ibu. Al-basaru, al-basirah. Al-basaru pada wajahnya rudat ya teman-teman. Itu basirah. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni an ihsan." Informasikan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kata Rasul, "Anta budallah ka'annaka tarah." Anda ibadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah sedang melihat kita. Itu al-basaru, al-basiratu. Basiratu. Bapak Ibu mau kelihatan lewat mata? Mana itu? Bukan Bapak Ibu. Hadis ini ingin menunjukkan kepada kita, lihatlah Allah Pak. Dengan penglihatan yang kedua yaitu basirah. Betul. Makanya kalau Bapak Ibu tidak punya basirah, Pak, tidak akan bisa merasakan dan tidak bisa melihat Allah itu sedang melihat kita. Makanya lihat kata Imam Al-Ghazali. Kalau Bapak Ibu ingin ibadah kita khusyuk, di antaranya adalah ketaatan yang paling puncak kita kepada Allah itu sholat. Kata Imam Al-Ghazali harus mempunyai al-basirah. Contoh, Bapak sedang sholat, dilihat oleh mertua, kira-kira ada perubahan nggak sholatnya? Rakaat pertama sendirian, bacanya adalah serial full, baik. Rakaat kedua, mertua melihat kita, kira-kira diubah nggak sholatnya? Jadi apa? Al-Baqarah. Dan apa ayat pertama? Itu kan ada perubahan, ada kualitas yang bertambah ketika ada orang lain melihat ibadah kita, betul nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin kita bisa merasakan sholat kita khusyuk, maka sholatlah seakan-akan Anda melihat Allah sedang menilai sholat Anda itu. Itu kira-kira al-basaru al-basirah. Al-basirah. Makanya kalau orang ragu basirahnya, ia tidak akan salah satunya tidak akan pernah bisa meraih khusyuk di dalam sholat. Karena ketika dia sholat, ia tidak merasakan ada Allah yang sedang melihatnya. Jangankan oleh Allah Bapak Ibu sekalian ya, ada suami, ada mertua atau siapapun yang kita hormati melihat sholat kita. Kira-kira ada perubahan nggak sholat kita?
Ada. Dan ini rasakan, yang melihat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian. Makanya ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh kita Allah Subhanahu wa taala, dua alat penglihatan ini sangat penting. Baik, mari kita lihat apa kepentingannya kita mempunyai alat penglihatan yang kedua, yaitu hati, yang disebut dengan al-basirah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus punya basirah, penglihatan lewat hati, agar kita bisa melihat kita ini memiliki Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu di kajian sebelumnya. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan Azmaul Surah fil Quran, surat yang sangat indah dalam Al-Quran. Ini indah mufassirin, menurut sebagian ahli tafsir. Semua surat di dalam Al-Quran indah, tetapi ada yang Azmaul Surah, ada yang paling indah di antara keindahan-keindahan surat yang lain. Kenapa surat ini disebut oleh ulama tafsir sebagian disebut dengan Azmaul Surah fil Quran, surat yang sangat indah dalam Al-Quran? Karena memiliki 3 kriteria keindahan yang tidak dimiliki oleh surat yang lain, kata mereka. Apa kriteria pertama? Surat ini diawali di ayat pertama dengan satu kata, tetapi ta'thiru fil qalbi, memberikan efek getar dan efek gemuruh di hati. Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Satu kata ya Pak ya. Ar-Rahman, kita punya Allah yang begitu. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Ini kira-kira ada efek Bapak di hati? Ada nggak? Yang kedua, ibu dan bapak sekalian, kenapa surat ini disebut dengan Azmaul Surah fil Quran, surat yang sangat indah dalam Al-Quran? Karena memiliki kriteria keindahan yang kedua. Apa itu? Sa'il ni'am fil hayah. Seluruh isinya 78 ayat hanya bicara satu tema, yaitu tentang hub, tentang cinta. Bagaimana cara Allah mencintai kita. Kalau ibu dan bapak ingin bisa mewakili informasi tentang bagaimana cara Allah mencintai kita, baca surah Ar-Rahman. Saya sudah sampaikan kepada bapak ibu, seperti kita sedang jalan-jalan di sebuah wisata yang sangat menakjubkan, yang kalau kita masuk ke dalamnya, semakin dalam menjelajahinya, kita semakin terpesona dengan keindahannya. Makanya kalau bapak ibu ingin tetap di rumah gara-gara corona, tetapi tidak bete, baca Al-Quran, salah satunya Ar-Rahman. Karena kita menjelajahi, kita refreshing dan kita rekreasi untuk betul-betul menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya kata para ulama, bapak ibu sekalian, ayat itu kan ada dua, ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah atau kauliyah, betul? Gara-gara corona ini bapak ibu terbatas untuk membaca ayat-ayat kauniyah, tidak bisa menjelajahi dunia gara-gara keterbatasan. Maka jangan sampai bapak ibu tidak membaca ayat-ayat Qur'aniyah, karena dua-duanya menjelajah sama itu. Ustaz, saya tidak bisa ke Pangandaran, saya tidak bisa ke Lembang, saya tidak bisa ke Singapura dan lain sebagainya. Ada yang bisa alternatifnya, baca Al-Quran. Karena Al-Quran pun adalah kita sedang menjelajah. Apalagi jelajah kita bisa sampai ke akhirat. Kira-kira kalau orang banyak di rumah baca Al-Quran, bosan semua? Wah, karena tetap walaupun di rumah dia sedang rekreasi, menjelajahi alam semesta, menjelajahi surga, menjelajahi banyak wisata-wisata indah dalam Al-Quran. Yang bete itu adalah di rumah terbaca Al-Quran. Ya kamu sempurna apa penderitaannya. Makanya Ustaz bete, saya menurut jangan baca Al-Quran. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah nikmat gak bersama Al-Quran? Makanya jarang, Bapak Ibu kan jarang jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika. Karena apa? Terbatas keuangannya. Karena kita sudah nikmat bersama Al-Quran. Ibu saya tanya, ibu kalau sudah nikmat bersama Al-Quran, kira-kira penting nggak jalan-jalan ke Eropa? Penting, Bu. Sekali-sekali lah.
Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Membaca Ar-Rahman, kata Dr. Ahmad Khalid, itu seperti sedang menjelajahi sebuah wisata yang begitu nikmat, begitu menakjubkan. Dan kriteria yang ketiganya, kenapa surat ini disebut dengan Azmul Surah Al-Quran? Surat sangat indah dalam Al-Quran, karena di dalamnya ada pengulangan kata, pengulangan kalimat yang menunjukkan kesempurnaan apa yang sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Contoh begini, punten bapak-bapak, tolong dijawab. Kalau ibu bilang begini, ya, ibu teh kurang apa lagi? Coba ayah jelaskan sama ibu teh kurang apa lagi? Apakah istri bapak sedang ingin menginformasikan kekurangan atau kesempurnaan? Kekurangan. Atau bapak masih bingung? Pak, ceritakan kepada ibu teh kurang apa lagi sama bapak? Ingin menceritakan kekurangan atau kesempurnaan? Makanya kok jangan jawab, bapak, ibu teh kurang tahu dari, ibu teh kurang gelis, kurang kaya, bukan begitu pak? Karena ibu sedang ingin menceritakan kepada kita bahwa apa yang sudah aku berikan sudah sangat sempurna itu. Dan Allah ulang itu 33 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. So aku teh kurang apa lagi kata Allah kepada kamu? Sampai-sampai kamu kurang bersyukur. Sampai-sampai kamu kurang taat sama saya. Aku teh kurang apa lagi sama kamu? Ini Allah ingin menjelaskan Allah itu punya kekurangan atau apa yang sudah Allah berikan sudah sempurna. Kira-kira ke Bapak Ibu ketika mendengarkan pagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, perasaan kita bagaimana? Aku baca di sini Pak, kata Allah, saya kurang apa lagi sama Bapak Ibu? Kira-kira di hati Bapak Ibu ada kesan apa? Kesan apa? Itu diulang sampai 33 kali. Harus betul-betul mulai merasakan bahwa apa yang sudah Allah kasih sudah sangat sempurna. Kata Imam Sya'rawi harus memberikan efek malu itu. Kalau kita kurang bersyukur, kalau kita kurang taat, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan 33 kali? Dari yang pertama sampai 33 kali itu kesannya berbeda. Saya menyampaikan ini tetapi lain waktu insyaallah. Ya. Kenapa sampai diulang sekian puluh kali? Karena dari yang pertama, kedua sampai 30 sekian itu kesannya berbeda. Dan nanti kita sampaikan di lain waktu insyaallah. Ya. Hari kita maka kalimat ini dipakai untuk yaitu ibu pegang sebelah, dipoto sebelahnya, bisa di Facebook pakai tulisan terima kasih ya Allah sebelahnya nikmat sekali bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu begitu. Ini ayat yang sangat surat yang sangat sempurna sekali. Makanya saya cerita kepada Bapak Ibu, ini tak harus di saya. Ketika kita masih di Mesir, kalau ada yang menikah itu, salah satu bacaan yang dibaca oleh mempelai laki-laki surat ini. Walaupun bukan syarat pernikahan, tetapi ini hadiah kebiasaan. Kenapa banyak mempelai laki-laki ketika dia akan membaca surat Ar-Rahman? Ini kesannya. Karena ini surat terindah yang pantas kita persembahkan kepada orang yang paling indah di kehidupan kita. Ibu dulu ketika menikah dibacakan surat ini kan? Ibu harus curiga, jangan-jangan ada terindah. Kemarin di tarawih itu bapak kan 30 hari imaman di rumah baca surat ini tuh. Baca naon? Tuh. Tadi baca Ar-Rahmanir Rahim Al-Fatihah. Nah Bapak Ibu sekalian, di antara surat terindah ini, Dr. Rotib An-Nablusi ada ayat yang paling indah di surat terindah itu. Nah, Kullu yaumin huwa fi. Saya akan cepat biar cepat nanti sudah kita sampaikan. Setiap hari Allah sibuk. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk mencintai kita, membahagiakan kita. Setiap hari Allah sibuk memaafkan kesalahan kita, mengabulkan doa-doa kita, menyediakan semua kebutuhan kita, menjaga kita di siang dan malam, mengobati semua luka hati kita, memberikan solusi atas masalah-masalah kehidupan kita. Kesibukan Allah cuma satu, ingin terus mengurus kita karena Allah begitu mencintai kita. Ayat inilah yang membuat Dr. Rotib An-Nablusi menangis ketika menulis tafsirnya. Kata beliau, inilah ayat terindah
di sekian ayat yang sangat indah dalam Al-Quran. Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk untuk terus mencintai kita, memberikan apa yang kita minta, menyediakan rezeki buat kita, menyediakan semua kebutuhan kita setiap hari. Kesibukan Allah cuma satu, untuk mengurus kita. Sampai-sampai la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah payah, Allah tidak pernah tidur. Kenapa? Karena untuk terus mengurus kita. Bapak Ibu merasakan ini semua nggak setiap hari? Merasakan nggak? Kalau merasakan, Bapak Ibu sudah punya basir. Dan kalau sudah merasakan ini, nggak mungkin bludet, nggak mungkin sering sedih, tidak mungkin sering berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia merasa setiap hari ada Allah yang sangat sibuk mengurusnya. Betul Bapak Ibu sekalian? Kenapa Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Kenapa Rasul bilang begini Bapak Ibu? Karena penyebab puncak kesedihan itu adalah kita merasa kita sendirian tanpa Allah. Apalagi ketika menghadapi banyak masalah. Coba Bapak Ibu, ketika menghadapi banyak masalah, sendirian sedih gak Bu? Rudet gak Bu? Rungsing gak Bu? Sok terus mengeluh. Itu gak? Makanya Rasul itu sangat efektif menyampaikan sebuah kalimat yang menenangkan kegelisahan hati Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa sedih dipakai dengan Allah? Karena kalau orang merasa tidak dibersamai oleh Allah, apalagi ketika banyak menghadapi masalah, kira-kira akan sedih tidak? Sedih tidak? Sedih. Makanya orang yang punya basirah tidak akan pernah sedih. Kenapa? Karena dia merasa ada Allah yang sangat sibuk untuk mengurus. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, hadis Rasulullah yang Imam Tirmidzi. Allah berfirman hadis qudsi, andaikan semua manusia min awwalikum ila akhirikum, dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, bersamaan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'uti itu Allah memberikan semua permintaannya satu persatu dan tidak pernah mengalami kerepotan. Kenapa? Memang karena itulah kesibukan Allah hanya untuk mengurus kita. Semua manusia minta bersamaan, Allah kasih satu persatu dan tidak pernah merasa kerepotan. Ibu punya anak 10, jam 6 pagi nanti minta bersamaan. Kalau numpang ngimpin nasi goreng, kalau numpang ngimpin sebelah, kalau di mandian, ribuh tuh. Ribuh Pak, baru 10 itu. Cuma manusia ada berapa? Puluhan miliar. Allah repot tidak Pak? Tidak. Kenapa? Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Karena memang kesibukan Allah hanya ingin mencintai kita. Kira-kira kalau kita sudah punya basirah ini, tenang nggak Pak bersama Allah? Masya Allah. Makanya itu tolong deh. Setuju Bapak Ibu? Ini yang pertama. Apalagi bukan hanya bab doa Pak, bab segalanya. Bab segalanya. Tentang bab rezeki juga sama Bapak Ibu sekalian. Bab rezeki juga sama. Harus bisa merasakan Allah menjamin rezekinya dengan nama Allah Ar-Razzaq. Baik yang kedua. Bapak Ibu sekalian, ini baru mukadimah. Apa yang harus kita lihat dengan basirah yang paling penting itu? Yang kedua adalah al-amru wan nahyi. Kita harus bisa melihat bahwa Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ar-Rahman dulu ya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan musibah pun, kita harus sampai ke sini Bapak Ibu sekalian. Kita harus sampai ke sini. Apa itu? Kalau orang punya basirah, ketika menghadapi musibah, dia bisa melihat ada banyak kebaikan yang Allah hadirkan dari musibah yang sedang dia jalani, yang sedang dia hadapi. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini kan bab musibah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau orang punya basirah, ia mudah menangkap ada berjuta kebaikan dari musibah yang sedang Allah berikan. Kenapa saya disakitkan? Oh, Allah sedang ingin ampuni dosa-dosa saya. Kan begitu Pak ya? Kira-kira kalau orang punya basirah begini, berputus asa gak sama Allah ketika dapat musibah? Tidak. Berusaha kepada Allah? Tidak.
Ketika dia sedang disakiti oleh Allah dengan sakit, dia mengatakan, oh Allah ini sedang bersihkan dosa-dosa saya. Coba Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu tangkap ketika Allah hadirkan corona? Kalau Bapak Ibu punya basirah, Bapak Ibu akan mendapatkan 5 hal ini. Kenapa Allah hadirkan corona begitu panjang? Saya mudah-mudahan besok Pak jam subuh saya sudah ke Saudi, ya besok ada beberapa undangan kita untuk melihat bagaimana kondisi pelaksanaan umroh sekarang di Saudi. Masih simpang siur Pak ya. Dan informasi terakhir memang kita mendapatkan informasi Pak sekarang bisa ditutup kembali, tidak dibuka kembali untuk umroh. Karena 2 pemberangkatan kemarin tanggal 1 dan tanggal 3 itu menghadapi banyak negara. Datang ke sana di karantina 3 hari. Setelah itu bisa umroh 2 jam 3 jam, harus tetap keluar dari masjid. Kemudian setelah itu karantina lagi 2 hari. Tidak boleh keluar kamar. Dan makan itu diantarkan ke kamar masing-masing. Jadi 5 hari di Saudi kita hanya keluar 3 jam. Sisanya di mana? Di kamar, karantina 5 hari. Kemudian di Madinah pun nanti kondisi sama, begitu. Tidak bebas kita untuk keluar kamar. Ini kan takut mengecewakan jamaah Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi dengan harga umroh sekarang yang cukup tinggi. Ada kenaikan sekitar 30%, 40%. Jadi saya mudah-mudahan besok akan ke sana Bapak Ibu sekalian. Karena corona ini luar biasa. Banyak banyak membuat kebijakan-kebijakan baru di Saudi Arabia. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk umroh, terutama siapkan mental dari sekarang. Bapak Ibu akan banyak di mana? Di kamar. Kan kalau dulu banyak di Bindau, ya Pak ya. Kamar, masjid, Bindau, kamar, masjid, Bindau, gitu Pak ya. Sekarang Bapak Ibu tidak boleh ke Bindau. Ibu Bapak tahu Bindau? Tempat untuk itu tawaf itu bebas berapa putaran juga Pak? 80 putaran, 90 putaran gitu. Kalau kita di Bindau itu kayak TSM apa, mall gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita punya basirah, ketika datangnya corona, kita akan mendapatkan 5 kebaikan ini minimal. 1, takwiyatul rawdatul usriyah. Karena Allah ingin mengembalikan kita untuk memperkuat hubungan kita di rumah. Bapak Ibu sekalian, ada banyak keluarga di Bandung yang kehilangan momen bersama untuk makan bersama keluarga tercinta. Apalagi Bandung ini salah satunya dikenal dengan pusat kuliner ya Pak ya. Suaminya makan di mana, istrinya makan di mana, anaknya makan di mana. Ada banyak ikatan keluarga yang rongga. Allah datangkan corona untuk menguatkan kembali ikatan itu. Ini Bapak Ibu harus kerasa itu. Bapak Ibu kan sekarang banyak bersama kan di rumah Pak ya. Bikin Bapak senang atau bosan Pak? Jangan curhat tapi Allah yang mengembalikan ikatan kebersamaan kita dengan keluarga. Karena banyak orang yang sedang berumah tangga, sudah punya keluarga, tetapi tidak banyak momen bersama. Gara-gara kesibukan masing-masing. Allah kembalikan itu. Ini yang ngomong bukan saya Pak, ulama besar ya. Namanya Profesor Latif An-Nablusi. Yang kedua, gara-gara corona, Allah sedang memberikan isyarat takwinul bait al-markaz ibadah, ingin menjadikan rumah kita sebagai pusat ibadah. Mungkin selama ini rumah kita hanya tempat makan, tempat tidur, ya. Tetapi sekarang Allah ingin mengubah salah satu fungsi rumah kita adalah markaz ibadah, tempat melaksanakan ibadah. Dan kebuktian Ramadan kemarin bapak-bapak dipercaya oleh Allah menjadi imam besar di rumah masing-masing. Mengimami tarawih 30 hari. Walaupun efeknya Pak, banyak ibu-ibu yang curhat ke saya, bosan katanya gitu. Setiap hari bacaannya full serius. Yang ketiga, al-musahabatu ma'al-Quran, agar kita makin dekat bersama Al-Quran. Dan kebuktian Bapak Ibu sekalian, satu saya harus bingung. Gara-gara corona ini banyak yang hafal 30 juz itu. Hanya 8 bulan. Bahkan banyak jemaah di kota Bandung sudah biasa satu harinya 5 juz baca Al-Quran. Mudah-mudahan di sini juga sama Bapak Ibu sekalian ya. Sudah kelihatan wajah-wajah yang ada penambahan hafalan Quran di sini Pak. Bahkan kelihatan ada yang sudah sampai 30 lebih juz. 32. Ini Pak basiroh gitu. Makanya orang tidak akan sering berkeluh kesah marah-marah dan kondisi yang ada gara-gara corona.
Justru ini isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita keampunan. Boleh jadi sebelum corona ini hubungan kita apa rusak, mungkin gara-gara HP, gara-gara kesibukan dunia dan lain sebagainya. Allah memberikan kita keampunan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Yang keempat, kenapa Allah hadirkan corona? Kata para ulama untuk memberikan kita ke anak-anak gitu. Ada banyak orang tua yang tidak tahu perkembangan anaknya. Hafalannya sudah sampai mana? Bagaimana kualitas sholatnya? Bagaimana kualitas keimanannya? Banyak yang tidak paham Pak, tentang perkembangan anak-anak itu karena kesibukan. Sekarang saya setiap hari bersama anak-anak saya yang sampai pulang dari ke rumah, saya sangat tahu bagaimana perkembangan anak-anak itu. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, usahaul aulad al-anak min qabil adab. Banyaknya kerusakan anak-anak disebabkan oleh orang tua. Apa penyebabnya? Al-ihmalah salah satunya. Tidak perhatian kepada anak-anak dan merasa cukup anak-anak hanya dididik di sekolah saja. Itu kata Ibnu Qayyim adalah min kibaril aba. Kerusakan anak banyak penyebabnya dari orang tua. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah hadirkan corona? Masdarul sa'adah dan akhir. Ustaz, saya punya uang tapi tidak bisa belanja, tidak bisa ke PSM, tidak bisa jalan-jalan kemana dan sebagainya. Ini uang saya apain? Allah sedang memberikan isyarat kepada kita agar uang kita mulai saat ini sumber berbahagia bagi saudara kita yang lain. Bisa menangkap ini nggak Bapak Ibu sekalian? Masya Allah Ibu dan Bapak sekalian, ini namanya basirah. Yang kedua, apa kepentingan kita memiliki basirah? Yang kedua adalah al-amru wan nahyi, untuk bisa melihat perintah dan larangan. Maksudnya apa? Allah tidak memberikan perintah kecuali sedang menyiapkan banyak kebahagiaan untuk kehidupan kita. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Allah tidak memberikan perintah dalam hidup kita kecuali untuk membahagiakan kita. Dan Allah tidak memberikan larangan dalam kehidupan kita kecuali Allah sedang menjaga kita dari berbagai keburukan. Betul nggak? Bapak Ibu bisa melihat ini nggak? Mari kita lihat contohnya agar kita jelas bisa melihat dengan hati kita ini. Bapak Ibu sekalian, kullama zadatis shalah zadatil mu'jizah. Semakin rapi sholat kita, semakin banyak keajaiban yang hadir dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat ini semua. Dari subuh dari sholat tahajud Allah memberikan maqaman mahmudah. Dari 2 rakaat sebelum subuh Allah memberikan khair dunia wa ma fiha. Dari subuh berjamaah Allah memberikan apa Pak? Bahwa fi dhimmatillah. Di sholat rawatib Allah berikan apa? Banallahu baitan fil jannah. Dari sholat wajib yang kita laksanakan Allah berikan apa? Mukafiru sayyatihim. Dari sholat duha dan lain sebagainya. Kira-kira semakin indah sholat kita, semakin banyak yang keajaibannya. Banyak nggak Pak? Banyak. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau begitu, sholat ini kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan kebutuhan, makin indah ketika melaksanakannya. Kalau orang tidak menangkap apa-apa di balik perintah, dia tidak akan semangat melaksanakan perintah itu. Dan dia hanya menganggap ini kewajiban, bukan kebutuhan. Kalau kewajiban ingin segera dilepaskan atau tidak? Pak, kalau kewajiban terasa beban bukan? Kalau kita bawa beban, ingin terus dibawa, ingin segera dilepaskan. Makanya ibu-ibu bahagia itu ketika sholat, selesai sholat. Kalau Bapak Ibu merasakan sholatnya kewajiban, beban kan? Setiap orang ingin terus bawa beban atau ingin segera dilepaskan. Makanya bahagia kita ketika sholat, selesai sholat. Kalau Bapak bilang begini, alhamdulillah Ustaz sudah subuh, tadi beres lega, berarti sholat itu beban. Betul Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu 30 Ramadan, maghrib berkumandang, azan maghrib buka, kemudian langsung ada takbir. Karena besok satu Syawal, perasaan bahagia tidak? Bahagia. Jelaskan kepada saya kenapa bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Ustaz
puasa di berarti itu anggapnya beban. Kenapa menganggap beban? Karena Bapak Ibu tidak melihat ada banyak kebaikan dari ibadah yang sedang kita lakukan. Ini pentingnya basirah. Ya. Semakin indah sholat kita, semakin ajaib kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, perbaiki sholat kita, maka Anda akan melihat kehidupan kita begitu menakjubkan. Saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian. Perbaiki sholat kita, maka kita akan melihat kehidupan ini teramat menakjubkan. Karena ada banyak keajaiban yang tercipta di kehidupan kita ketika kita memperbaiki sholat kita itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Bapak bekerja di perusahaan, di tengah jalan tiba-tiba dikasih uang 50 juta, mungkin nggak? Mungkin kan, wajah kita perlu dengan keajaiban. Tanya Bapak Ibu sekalian yang Allah sedang sediakan buat kita dari ibadah sholat yang kita perbaiki itu. Yang kedua, kullama zadat tilawah zadat sa'adah. Semakin banyak kebersamaan kita bersama Al-Quran, semakin berlimpah kebahagiaan yang akan kita rasakan. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Saya ulang kembali, semakin mesra, romantis dan harmonis hubungan kita bersama Al-Quran, semakin bermekaran kuncup-kuncup kebahagiaan di tangan-tangan kehidupan kita. Memang karena Al-Quran itu adalah ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, untuk membuat hidup kita bahagia. Iya, iqra'il Qur'an biqadri ma turiduna min as-sa'adah. Bacalah Al-Quran sebanyak kebahagiaan yang kita inginkan. Ibu yang bahagia, perbanyak bersama Al-Quran. Ustaz, tapi yang bahagia, tadi tak baca Al-Quran Pak. Saya menuduh bukan Bapak Ibu ingin bahagia, tapi pura-pura ingin bahagia. Karena nggak ada orang yang bahagia tanpa bersama Al-Quran. Ustaz, saya kalau yang bahagia saya ke Pangandaran. Di Pangandaran itu Pak bukan renang, ngambang itu. Berapa tuh Pak? Ustaz, saya tidak nonton drama Korea. Nah, drama Korea itu mengerti banget perasaan saya. Berat. Kembali ke Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Jadi kebersamaan kita bersama Al-Quran Bapak Ibu sekalian, itu kewajiban kebutuhan kita. Harus dilihat ini Pak. Kira-kira kalau dalam bersama Al-Quran ada banyak kebahagiaan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kira-kira Bapak Ibu ingin nggak ada momen-momen kita tanpa Al-Quran? Tidak. Betul? Masya Allah. Contoh misalnya, Al-Quran ini akan memberikan, kan Al-Quran itu mana kan? Al-Quran itu kan ada 4 ya, setidaknya namanya itu Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Majid, Al-Quranul Hakim. Betul kan? Seperti beginilah, ada Al-Makkah, Al-Mukarramah, Madinah, Al-Munawwarah, Ka'bah, Al-A'la bukan itu atau Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Musyarrafah, alhamdulillah. Pertama Pak, Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran disebut Karim? Saya akan sampaikan dulu kepada Bapak Ibu ya, agar kita makin mesra bersama Al-Quran. Pertama, kenapa Al-Quran disebut Al-Karim? Karena itu kan asy'ul ladzi yusiru manfaat, sesuatu yang banyak manfaat. Contoh, dalam bahasa Arab anggur disebut dengan inab. Tetapi kalau buah anggur itu banyak Pak, disebut dengan kirman dari karim. Unta disebut dengan nakoh, unta muda. Tetapi kalau unta ini berlimpah air susunya, disebut dengan nakohul karimah. Karim itu. Karim itu sesuatu yang banyak memberikan manfaat. Contoh, kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan Karim? Karena tidak ada bulan yang begitu banyak memberikan manfaat dalam hidup kita kecuali Ramadan. Dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan ini berkah ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Rasulullah disebut dengan makarimah akhlak? Akhlaknya karim. Kenapa? Karena apapun yang Bapak Ibu butuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, semuanya ada di laki-laki ini. Salam kenal ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Rasulullah oleh Allah dinobati dengan innama bu'istu limutammima makarimal akhlak. Kenapa Rasul disebut dengan akhlakul karim? Karena apapun yang kita butuhkan
untuk menjadi pribadi yang lebih baik, semuanya tersedia di laki-laki mulia ini. Setuju Bapak Ibu? Kenapa Allah disebut dengan karim? Saya bertanya bukan yang mana Bapak Ibu. Karena apapun yang kita butuhkan, itu semuanya Allah sediakan, dan tidak ada kebutuhan yang kita butuhkan tidak tersedia di Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Sekarang kenapa Al-Quran disebut dengan karim? Karena apapun yang kita butuhkan untuk bisa membangun istana kebahagiaan dunia dan akhirat, semuanya ada di sini. Di apa? Quran. Jadi kalau orang sudah bersama Al-Quran, kira-kira akan bahagia dunia akhirat tidak? Silakan angkat tangan sampai sudah hafal Quran. Itu kita kurang basirah. Kalau Bapak Ibu bisa melihat tidak ada yang bisa menyambungkan kita dengan kebahagiaan dunia akhirat kecuali Al-Quran. Kira-kira ada nggak waktu kita yang tidak bersama Al-Quran? Tidak. Tapi karena kita nabur Bapak Ibu sekalian. Ibu baca selembar bu, tos tirambai, tos selai, baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Drama Korea main sudah kalau berani, masa gitu? Ini Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam bahasa Arab, kenapa disebut karim? Karim ini sesuatu yang sangat mempesona dan sangat indah. Makanya Yusuf disebut dengan hasyabilan hada ila malakul karim. Dan Allah ini bukan laki-laki biasa. Ini adalah the beautiful angel, malaikat yang sangat tampan sekali, sangat indah sekali. Laki-laki tampan dalam bahasa Arab disebut dengan jamil. Tetapi kalau ketampanannya Pak memberikan daya pesona dan daya hipnotis disebut dengan karim. Bapak di sini jamil atau karim? Atau kedua-duanya Pak? Sekalian ya. Ini yang pertama, kenapa Al-Quran disebut dengan karim? Karena apapun yang Bapak Ibu butuhkan untuk membangun istana kebahagiaan dunia akhirat semuanya ada di sini. Lalu kenapa banyak waktu kita tidak bersamanya? Kenapa? Karena kita kurang basirah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran disebut Al-Azim? Apa arti Azim? Azim itu Bapak Ibu agung, penuh dengan kehebatan, kebesaran dan keajaiban. Makanya kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Azim? Karena semakin bersamanya, semakin banyak keajaiban tercipta di kehidupan kita. Betul Bapak Ibu? Satu, tilawatul Quran rabiun fi qulubina. Baca Al-Quran seperti musim semi di hati kita. Bapak Ibu, apa yang disebut musim semi? Keindahan. Betul Bapak Ibu? Seperti itulah hidup orang-orang bersama Al-Quran. Yang kedua, tilawatul Quran syafi'un liman qasawat qulubahum. Membaca Al-Quran akan menyembuhkan sedalam apapun luka hati yang pernah kita rasakan. Orang-orang yang kembali ke Al-Quran Pak cepat move on dari seberat apapun luka-luka yang pernah dihadapi di kehidupan. Setuju Bapak Ibu? Tilawatul Quran rahatun liman doqah bihid dunia. Bersama Al-Quran, membaca Al-Quran tempat istirahat bagi siapapun yang pernah mengalami kelelahan dunia. Ustaz, saya lelah dari rumah tangga ini, kembali ke Al-Quran. Ustaz, saya lelah dari pekerjaan, kembali ke Al-Quran. Ustaz, saya lelah dari penyakit ini, kembali ke Al-Quran. Karena tidak ada tempat istirahat Pak yang nyaman untuk mengembalikan semua kekuatan kecuali Al-Quran. Ini Al-Azim bukan? Yang ketiga, kenapa disebut Al-Quranul Majid? Apa arti Majid? Mulia. Artinya apa? Siapapun yang tidak tahu kembali ke Al-Quran, dia tidak akan pernah mengalami, dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu hanya ketika kita bersama Al-Quran. Al-Quran memuliakan kita tidak hanya di dunia, tapi sampai tersambung ke mana? Akhirat. Dan yang terakhir, kenapa Al-Quran disebut dengan Hakim? Yasin wal Quranul. Kenapa Pak? Hakim itu artinya benar. Maka siapapun yang hidupnya ingin benar bersama Al-Quran. Ustaz, saya ingin berubah menjadi orang lebih baik. Saya harus mulai dari mana? Saya akan jawab, idza turidu an tughayyir hayatak wa la ta'lamu aina tabda bil Quran. Bagi siapapun yang hidupnya saat ini ingin lebih baik, tapi tidak tahu mulai dari mana, saya akan saran mulai bersama Al-Quran.
Karena bersama Al-Quran dia akan mengarahkan kita on the track. Ini yang Quran Bapak Ibu sekalian. Ya. Bisa melihat ini semua? Kalau bisa, kira-kira makin nikmat hidup bersama Al-Quran. Masya Allah. Terus, kullama zadatis sadaqah zada rizq. Semakin banyak sedekah kita, semakin berlimpah harta kita. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kalau kita bisa melihat ini, kira-kira semakin senang nggak kita bersedekah? Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, mana yang paling membahagiakan kita? Ada orang ke rumah bawa parcel, atau ada orang yang ke rumah bawa proposal pembangunan masjid? Mana yang paling membahagiakan? Kenapa sih Rohan ini? Coba Bapak Ibu, orang yang bawa parcel Pak memberi kebaikan tidak? Lewat kata, cuma parcel. Orang yang datang ke rumah bawa proposal pembangunan masjid, berikan kebaikan tidak? Kebaikannya apa? Banallahu baina fil jannah. Allah bangun surga, istana di surga loh. Jadi mana yang paling lebih bahagia? Dikasih parcel, dikasih proposal. Kita lebih senang kalau ada orang datang bawa proposal pembangunan masjid. Kenapa? Karena basir kita melihat dari proposal ini kita akan dibangunkan istana di mana? Di surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, sok siapa yang mau ngasih proposal gitu, pasal-pasal lain gitu. Ini mata Bapak ya, penglihatannya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kullama zada birrul walidain zadat taufiq fi hayatina. Semakin indah pemulihan kita kepada orang tua kita, semakin indah kehidupannya akan kita jalani. Karena kata indah di dalam hidup kita itu berpulang ke kedua nama, Allah dan orang tua. Maka siapapun yang saat ini sedang banyak masalah kehidupannya, coba kembali evaluasi hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan orang tua. Kenapa? Karena pemulihan kepada orang tua akan menciptakan banyak keindahan dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu sekalian harus bisa kita lihat. Allah tidak serta mendidik kita untuk ibadah, untuk sedekah, untuk bersama Al-Quran, untuk memuliakan orang tua, kecuali kita sudah bisa melihat ada berjuta keajaiban yang tercipta di sana. Makin senang nggak kira-kira ibadah kita? Dan Allah tidak pernah melarang kita kecuali sedang menjaga kita dari berbagai keburukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini kajian kita di sini. Ini baru mukadimah Bapak Ibu ya. Kita harus bisa melihat al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus sudah bisa melihat tentang indahnya surga. Karena Al-Quran sudah menjelaskan sebagai mukadimah bagaimana keindahan surga itu. Sehingga Bapak Ibu tidak akan larut untuk jatuh cinta membawa buta dengan dunia, bahkan menghalalkan segala cara. Setuju Bapak Ibu sekalian? Nah, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, Rasul mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu, Allah mudahkan dia untuk ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang terus mencari cara mendapatkan ilmu, Allah semakin mudahkan dia untuk ke surga. Kira-kira kita sedang ngaji begini, kelihatan nggak surga di depan mata kita? Kelihatan? Bu, kelihatan? Berarti kita tidak punya basi. Demi Allah Bapak Ibu, pertemuan indah kita pagi hari ini bukan karena bab ilmu, bukan sekedar karena bab silaturahmi, tetapi di ujung sana ada surga yang sedang menanti kita. Karena Rasul mengatakan orang yang terus belajar mencari ilmu semakin memudahkan kemana? Ke surga. Mudah-mudahan pagi hari ini Bapak Ibu sudah bisa melihat tentang indahnya surga yang sedang menanti kita, gara-gara kita terus melihat iman seperti ini. Betul Bapak Ibu? Di masjid ini Bapak Ibu sekalian, hati kita harus sudah bisa melihat tentang indahnya surga ini. Karena kalau hanya untuk bab dunia, Bapak Ibu nggak usah ke masjid untuk ngaji. Di rumah juga sudah banyak, ada YouTube dan lain sebagainya. Bahkan kenikmatan apa Bapak Ibu yang bisa dirasakan di masjid ini? Soal bab dunia, tidak banyak kan Bapak Ibu ya?
Ya, Bapak Ibu dapat apa? Saya juga dapat Pak, tapi belum bisa diminum. Ada bukan bab ini Bapak Ibu sekalian, tetapi kita sedang bisa melihat tentang indahnya surga yang sedang menanti kita di ujung penantian. Gara-gara apa? Gara-gara kita terus mencari. Nah ini ibu dan bapak sekalian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala al-wa'id mengancam barang siapa bermaksiat kepadanya, Allah akan siapkan neraka ya. Kira-kira kalau bapak ibu sudah terlihat benak di mana kita surga dan neraka, makin istiqomah hidup dalam kebaikan. Makin jauh nggak dari kemaksiatan. Itu pentingnya basirah. Itu pentingnya apa? Basirah. Satu bapak ibu sekalian. Kenapa kita harus memiliki basirah? Agar kita bisa melihat tentang indahnya Allah ketika mencintai kita. Agar apa? Agar hidup kita penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Yang kedua, agar kita bisa melihat di balik perintah Allah ada berjuta banyak kebaikan dan di balik larangan Allah ada banyak keburukan. Yang ketiga, kenapa kita harus punya basirah? Agar kita bisa melihat dengan jelas tentang surga dan neraka di ujung penantian kehidupan kita. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, seindah apapun dunia, dia hanya lukisan sederhana di atas kanvas yang tidak bisa menggambarkan tentang indahnya surga. Setuju ya? Nah, dari yang ini Pak, kita hidup makin bahagia. Dari sini kita akan makin nikmat dalam taat kepada Allah. Dari sini Bapak Ibu, kita akan makin istiqomah hidup dalam kebaikan. Kalau kita tidak punya basirah, kita kadang sering sedih, sering galau, sering berkeluh kesah, berputus asa. Yang di sini kita tidak bisa menikmati indahnya ibadah kepada Allah karena kita rasa itu beban. Dan dari sini Bapak Ibu, kadang kita tidak istiqomah hidup dalam ketaatan, bahkan kita kadang berbuat maksiat. Itu pentingnya basirah. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat kajian yang keduanya. Baik. Ibu dan Bapak, dua alat penglihatan mata dan hati ini membutuhkan cahaya. Karena seindah apapun kelopak mata kita, semenakjubkan apapun tentang bentuk mata kita, kornea kita dan lain sebagainya, itu akan disfungsi, tidak akan bisa berfungsi ketika tidak ada cahaya. Betul nggak? Cahaya apa yang dibutuhkan oleh mata? Bisa matahari, bisa lampu dan lain sebagainya. Demikian juga hati Bapak Ibu sekalian. Hati kita seindah apapun tidak akan bisa melihat kalau tanpa cahaya. Sebagaimana mata akan kehilangan fungsi ketika tidak ada cahaya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan cahaya untuk hati kita agar hati kita bisa melihat dengan jelas sesuatu yang tadi kita sampaikan di awal. Bapak Ibu bisa mendapatkannya di surah Al-Anfal 29. Ini Pak cahaya yang diperlukan oleh hati kita agar dia bisa melihat dengan jelas. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadamu penglihatan sehingga kamu bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana hak. Bagaimana orang bisa membedakan Pak, mana halal, mana haram, mana riba, mana bukan? Itu perlu cahaya di hatinya agar bisa melihat, sehingga bisa membedakan. Karena saat ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang kekurangan cahaya untuk hatinya sehingga hatinya rapuh dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Akhirnya dia tidak bisa membedakan. Betul. Bapak Ibu lihat kalimat dari Ibnu Abbas. Kalau orang senantiasa, ya, pertama cahaya yang diperlukan oleh hati itu bernama iman dan takwa. Kalau orang mengejawantahkan keimanan dalam ketaatan kepada Allah, maka hidupnya, hatinya akan penuh dengan cahaya sehingga dia bisa melihat dengan benar dan baik. Makanya Bapak Ibu lihat orang-orang yang ketaatannya bagus sama Allah, ketika memilih tidak berakhir kecewaan, ketika memutuskan tidak berakhir penderitaan, ketika mengambil sikap tidak berakhir air mata. Kenapa? Karena dari awal dia sudah bisa melihat dengan jelas. Ada ke orang-orang ketika memutuskan menikah berakhir penderitaan?
Ada nggak orang yang memutuskan atau mengambil sikap tentang dari kekecewaan? Ada. Kenapa? Karena dia itu Pak salah lihat karena kurang cahaya biasa. Setuju Bapak Ibu sekalian? Maka tidak ada cahaya yang diperlukan oleh hati kita agar bisa melihat dengan baik kecuali kita mengejawantahkan keimanan dalam ketaatan kita kepada Allah. Semakin indah ketaatan kita kepada Allah, semakin bercahaya hati kita untuk bisa melihat dengan jelas. Ini Al-Quran ayat 29. Lihat kalimat Ibnu Abbas, lil hasanah biya'an fil wajhi. Orang-orang yang senantiasa hidup di dalam kebaikan. Kebaikan ini kan paduan dari keimanan dan ketaatan kan. Orang-orang yang senantiasa ada dalam kebaikan, biya'an fil wajhi, wajahnya bercahaya. Ini Bapak Ibu wajahnya bercahaya banget. Ini orang-orang penuh dengan kebaikan. Saya melihat di sini ada wajah-wajah penuh dengan cahaya ketenangan. Kalau saya di sini sampai jam 8, Bapak Ibu sudah tenang. Dia ambil wajahnya bercahaya. Dan cahaya inilah yang buat Rasulullah Pak, nanti bisa mengenali kita di akhirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenal orang-orang yang belum ada saat ini? Kata Rasulullah, nanti akan datang mereka wajahnya bercahaya karena bekas wudhu. Bahkan kata Imam Syafi'i, kenikmatan dalam hidup penuh dengan kebaikan tidak mencahaya wajah kita di akhirat, tetapi juga membaguskan cahaya wajah kita di dunia. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, bandingkan tuh orang yang rajin sholat dan tidak pernah sholat, kira-kira cahaya beda nggak? Beda. Makanya Bapak Ibu wajar, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu. Dulu ketika para ibu itu hijrah, aktif di masjid, bersama Bapak-Bapak sudah hijrah pula. Ya, ibu itu lagi hijrah, lagi ngaji. Dia sebelah kanan, Bapak sudah hijrah, bercahaya wajahnya itu ya, wajahnya cahaya, matanya teduh, sayu, jenggotnya melambai-lambai itu. Ibu bilang subhanallah. Pas pulang ke rumah melihat suami Pak, sedang menggosok batu gitu ya, sedang nyurat Pak. Ibu bilang apa? Ya ibu. Ketika ibu di masjid, lihat bapak-bapak yang lain yang sedang hijrah, ibu bilang subhanallah, bercahaya. Ya terus suami di rumah karena pakai kaos oblong, rada gendut, kesangan, gosok batu gitu ya. Ibu bilang apa Bu? Nah, Ustaz, boleh nggak saya ganti suami? Saya sering Bapak Ibu sekalian mendapatkan jawaban, Ustaz, boleh nggak saya ganti suami? Untuk apa mengganti suami? Agar saya makin istiqomah di jalan hijrah. Dalam hati saya keren gitu ya. Yang solusinya mengganti suami Bapak Ibu sekalian. Ibu kan suami di mana kan? Ya disimpan di bukalapak.com dan lain-lain. Ini cahaya Bapak Ibu sekalian. Cahaya ini Allah titipkan di wajah-wajah orang-orang yang senantiasa ada dalam kebaikan. Yang kedua, nuran fil qalbi. Allah berikan cahaya di hatinya. Sehingga orang-orang yang dicahayai hatinya bisa melihat dengan jelas. Sehingga ketika memilih tidak sering berakhir kekecewaan, penderitaan, kesedihan dan lain sebagainya. Ini hebatnya cahaya di hati itu. Gara-gara apa? Gara-gara keindahan kita hidup dalam kebaikan, dan kebaikan ini perpaduan antara iman dan ketakwaan kita. Makanya Bapak Ibu Ustaz, ini bagaimana saya ke depan belajar, anak harus kuliah di mana dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau ini mendapatkan cahaya itu semua, terindah ketika ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, manusia itu makhluk yang sangat menyanjung diri sendiri, yang sangat protek kepada diri sendiri. Kenapa nabung? Karena protek. Kenapa asuransi? Karena protek kepada diri sendiri kan? Kenapa olahraga? Karena ingin sehat, ingin protek ke diri sendiri. Tapi kenapa banyak orang kecewa? Masalahnya salah lihat. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Salah satu bukti bahwa manusia itu sangat menyanjung diri sendiri. Ketika Bapak Ibu difoto bareng-bareng, kemudian foto itu di zoom dilihat, akan melihat wajah sendiri atau wajah orang lain. Bapak difoto Pak, 10-an, terus dilihat fotonya. Yang di zoom itu foto yang lain, foto diri sendiri. Diri sendiri. Ketika bagus, fotonya bagus, lain goreng. Ketika di zoom buntut, ya fotonya buntut. Padahal lain
Bagus karena manusia itu protek diri sendiri, Pak. Tapi kenapa banyak yang kecewa, banyak yang sedih, banyak yang menderita, banyak yang nangis karena salah lihat. Contoh, kenapa tikus sering masuk ke dalam perangkap? Karena salah lihat. Yang dia lihat cuma potongan tahu, dan dia tidak bisa melihat dengan utuh ada apa di balik potongan itu, maka sering terjebak di dalam perangkap. Kenapa ikan mudah dipancing? Karena salah lihat. Yang ikan lihat cuma potongan cacing dan dia tidak melihat ada apa di balik cacing itu. Saya bilang kepada Bapak Ibu, kenapa banyak orang korupsi? Karena salah lihat. Apa kata Imam Syafi'i? Kenapa banyak orang yang berani mengambil sesuatu yang tidak halal? Ini kata Imam Syafi'i, Pak. Karena mereka melihat kalau mencampurkan yang haram ke dalam yang halal itu memperbanyak. Padahal kata Imam Syafi'i, dakhalal haram alal halali faduqtira. Kalau ada orang mencampurkan yang haram kepada yang halal, itu justru bukan memperbanyak tapi merusak semuanya. So saya tanya Bapak Ibu, kenapa orang korupsi? Ingin itu salah lihat itu. Tidak ada yang banyak dari harta yang tidak halal. Justru yang ada merusak semuanya. Tapi orang nggak bisa lihat itu. Bahkan Ibu dan Bapak, daya rusak Pak dari harta yang tidak halal ini lebih mengerikan daripada apa yang kita ambil yang tidak halal itu. Bapak Ibu ngambil 200 juta, tapi lihat apa yang rusak biasanya. Rumah tangga rusak, cinta kepada keluarga rusak, hidup nikmat bersama Allah rusak, kenikmatan bersama Al-Quran rusak, kehidupan rusak, masa depan akhirat rusak semuanya Bapak Ibu sekalian dari harta yang tidak halal yang kita ambil itu. Betul Bapak Ibu? Harta yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita. Nanti ke telinga Pak, membuat kita tidak nikmat untuk mendengarkan Al-Quran dan sebagainya. Ke mata tidak akan nikmat untuk melihat kebaikan dan begitu terus. Kira-kira kalau orang sudah melihat begitu, berani nggak dia mengambil sesuatu yang tidak halal? Tidak. Berani nggak? Tidak. Enggak. Tetapi karena orang rabun, hatinya tidak bisa mendengar jelas, sehingga berani korupsi dengan alasan karena dia melihat kalau saya mengambil pasti banyak. Itu yang salah. Contoh kasus Bapak Ibu sekalian, ini kisah nyata. Ada orang yang pernah ngambil uang 200 juta. 200 juta. Selama 10 tahun baik-baik saja. 10 tahun Pak. Di tahun ke-11 anaknya yang di Eropa kuliah terlibat obat-obatan itu namanya apa? Narkotika. Dipulangkan ke Indonesia, direhabilitasi sekian 2 tahun. Setelah itu Pak dikembalikan lagi ke Australia untuk kuliah lagi. Kenapa tidak ke Amerika lagi? Khawatir nanti terulang kembali. Di Australia di Australia Pak terlibat lagi dengan narkotika. Dipulangkan lagi Pak ke Indonesia, direhabilitasi lagi. Sembuh memang Pak. Tapi uniknya apa? Yang dia keluarkan untuk rehabilitasi 2 kali ini itu Pak sejumlah uang yang pernah dia ambil 10 tahun yang lalu. Ini uniknya. Dan kira-kira sebanding tidak Pak? Tidak. Karena tidak hanya kerugian uang, kerugian moral, kerugian nama baik. Banyak lagi hal-hal yang rugi. Maka tidak akan pernah ada yang pertama dari yang tidak halal. Pasti Allah akan ambil, tetapi daya ambilnya lebih merusak daripada itu. Apa itu sebenarnya? Ini kisah nyata yang disampaikan oleh salah satu ulama besar lah, dokter lulusan Mesir. Makanya wajar kenapa para sahabat bilang kepada suami yang kerja, ya Abu Fulan, atimna halal, nusbiru ala jubur, nusbiru ala. Wahai suamiku, ambillah yang halal saja. Jangan pernah tergoda untuk mengambil yang tidak halal. Karena kita mampu menahan rasa lapar, tapi kita tidak mampu menahan siksa api neraka. Ini kalimat para sahabat ketika suaminya akan kerja. Hari ibu ketika suami akan kerja bilang apa? Bebek cemumut itu.
korupsi, Pak. Karena dia salah lihat seakan-akan yang dia cuma tumpukan uang akan pertama kaya. Demi Allah tidak, justru sesuatu yang dia ambil itu, Pak, itu akan merusak, bahkan merusak yang baik sekalipun akan rusak semuanya. Nauzubillah ini. Dan Bapak Ibu lihat saat ini, orang tidak hanya korupsinya ratusan juta, ada yang berani miliaran, bahkan ada yang berani triliunan. Serabun apakah hatinya itu? Saya kebayang. So, kenapa Bapak Ibu tidak berani korupsi? Kenapa Pak? Karena belum ada bukan itu. Karena kita punya basiro. Karena kita punya basiro. Kenapa ada orang yang selingkuh sama Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Kenapa ada orang yang gak setia sama istri? Karena dia salah lihat. Seakan-akan yang dia lihat itu adalah kenikmatan dan keindahan, betul gak? Dan dia tidak melihat daya rusak di balik itu ada apa. Nauzubillah min dzalik. Memang kalau lewat mata saja Pak wajar ketika melihat perempuan yang lain suspek sementara istri simpel dulu juga. Ya. Ketika melihat istri yang lain itu imut-imut sementara istrinya, itu wajar kalau mata itu. Makanya orang-orang yang selingkuh itu orang-orang yang punya hati itu. Karena dia salah lihat, tidak bisa melihat ada apa di balik keindahan perempuan itu. Bapak Ibu saya tanya, saudara Yusuf alaihissalam, Bapak Ibu digodanya bukan oleh perempuan biasa, perempuan luar biasa di Imra'atu Aziz dengan baju yang sudah ada daya rangsang, daya goda, daya rayu, daya maksa, daya ancam. Di kamar tertutup yang tidak ada yang tahu. Kalau Yusuf mengikuti perintahnya akan diangkat menjadi seorang pejabat, kalau tidak mau dilempar ke penjara. Kira-kira Bapak Ibu sekalian di depan kata Yusuf keindahan bukan? Kenikmatan bukan? Tapi kenapa tidak mau? Karena Yusuf tidak salah lihat, dia bisa melihat dengan utuh ada apa di balik kenikmatan itu. Itu hebatnya Yusuf. Bapak mau digoda itu dirayu dengan goda Pak meskipun. Yusuf itu Pak digoda, dirayu, diancam, dipaksa. Dan di depannya ada perempuan yang sudah hamad bihi wa hamad biha kata Al-Quran. Sudah ingin dan Yusuf pun ingin itu. Kalau Yusuf melaksanakan itu, Bapak Ibu sekalian, konsekuensinya apa? Dia bahagia dan dia menjadi seorang pejabat di istana itu. Betul nggak? Tetapi Yusuf lebih baik berani daripada kemana? Kata Yusuf, penjara lebih baik bagiku. Karena Yusuf punya basirah yang sangat hebat. Dia tidak tertarik dan keindahan kalau itu belum halal. Bapak Ibu tahu kisah tentang Maryam. Maryam itu pada usia sudah siap menikah, kedatangan laki-laki basaron sawiyah yang sangat tampan sekali. Apa perasaan Maryam? Bukan berbunga-bunga, Pak. Ya Allah, inilah mungkin jawaban dari hijrahku selama ini. Bukan juga. Kalau kita begitu banyak sekali. Ya Allah, ini berbuah ketaatanku selama ini. Justru yang dirasakan Maryam itu bukan bahagia, bukan bangga kedatangan laki-laki yang tampan, tetapi takut. Aku berlindung kepada Tuhanku, takut kamu macam-macam sama aku. Maryam bukan penuh dengan kebahagiaan, tapi penuh ketakutan ketika didatangi laki-laki yang begitu tampan di usia selesai menikah. Kenapa? Karena orang-orang yang punya basirah tidak akan pernah tertarik dengan keindahan suatu kalau belum halal. Kalau ibu belum menikah dan laki-laki yang tampan, ibu bilang subhanallah atau innalillahi. Hadar pada hobi itu. Oleh sebabnya, Yusuf pun demikian. Tidak ada satupun alasan Yusuf menolak kalau bukan iman, kalau bukan basirah. Kenapa? Karena ada 17 godaan yang sedang Yusuf hadapi ketika itu. Yang kalau bapak-bapak yang digoda, yang mungkin cerita akan lain itu. Ya. Masya Allah Bapak sekalian. Pertama Pak, saya sampaikan sedikit mohon maaf. Yusuf ketika itu budak bukan? Kalau budak berbuat maksiat, Pak, ada konsekuensi hukum tidak? Tidak. Karena budak Bapak Ibu sekalian. Bisa digimana-gimana kan budak itu Pak ya. Yang kedua di tempat yang jauh. Karena kan Yusuf dibawa Pak ya ke Mesir kan gitu. Kalau Bapak Ibu berbuat di tempat yang tidak ada orang yang kenal, kira-kira malu nggak? Enggak. Tapi kalau Bapak Ibu tinggal di sini berbuat maksiat, malu kan?
Yusuf tidak ada yang kenal, tapi Yusuf pun tidak melakukan kemaksiatan itu. Dan Yusuf ganteng Bapak Ibu sekalian. Sampai saya perempuan mengatakan hasyillah ihada ila lakum. Sampai saya perempuan itu Pak mengupas tangan itu, wa yaqa'a aibihina itu, mengupas tangan tanpa ada rasa. Saking apanya Bu? Saking gantengnya. Jadi kalau ibu ingin tahu bapak ganteng atau tidak, lihat bapak sambil mengupas tangan dengan pisau beras Bu. Kalau masih nyeri berarti bapak di bawah standar itu. Bapak Ibu sekalian, masya Allah. Tapi Yusuf tidak melakukan karena bapak punya basirah. Subhanallah. Kenapa ada orang Bapak Ibu sekalian malas berbuat ibadah dan semangat berbuat kemaksiatan? Kenapa? Karena salah lihat. Yang dia lihat dari ibadah hanya lelah saja. Yang dia lihat dari maksiat kenikmatan. Betul? Padahal kemaksiatan itu kenikmatannya sesaat, penderitaannya berkepanjangan. Sementara ibadah itu lelah sesaat, tapi kebahagiaannya tak berkesudahan. Betul Bapak? Kenapa ada orang yang sampai melukai istrinya sendiri dengan selingkuh dan tidak setia? Dia nggak punya basirah. Seakan-akan rumput tetangga lebih apa Bu? Lebih hijau. Kalau sudah begitu, pagar makan. Kalau sudah pagar makan tanaman, rumah makan padang Bu ya. Ruangan padang. Ini pentingnya basirah. Masalah yang kita hadapi yang membuat kehidupan kita banyak masalah adalah karena kita ragu sehingga salah lihat. Oleh karena itu ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka terus cahayai hati kita agar tidak salah lihat dengan cara apa? Indahkan ketaatan kita kepada Allah. Terakhir Bapak Ibu, kita 5 menit. Saat ini kita sedang hidup di fase akhir zaman. Itu Bapak Ibu disebut oleh Dr. Al-Arifi nihayatul alam, atau bahasa kita akhir zaman. Apa yang paling kita khawatirkan hidup di fase terakhir ini? 3. Ini paling khawatir. Yang pertama al-fitnah. Fitnah itu zaman dari fitnah. Inilah zaman yang mereuni dan mengumpulkan semua kerusakan yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Kerusakan zaman Nabi Adam ada di sini. Kerusakan zaman Nabi Yusuf ada di sini. Kerusakan zaman Nabi Lut ada di sini. Inilah zaman yang mereuni semua kerusakan. Kumpul semuanya di sini. Betul Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, apa yang paling mengkhawatirkan dari akhir zaman ini? Intisyarat kata Rasul. Kerusakannya menyebar, nampak di depan mata, dan orang tidak malu lagi berbuat kerusakan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, perempuan yang goda Yusuf sudah lost control tidak? Sudah lost control Pak? Sudah nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, sudah tidak bisa mengendalikan diri. Tetapi wabol lakotil abwab. Dia tutup semua rumah itu, semua istana itu. Tidak ada orang yang tahu. Pintu ditutup, gerbang ditutup, jendela ditutup rapat-rapat. Sampai tidak boleh ada orang yang tahu. Karena apa Mbak? Karena masih punya rasa malu. Betul? Orang sudah lost control, tapi masih punya rasa malu. Saat ini berbeda. Orang masih lost control, tapi sudah kehilangan itu sekarang. Silakan Bapak Ibu, orang berbuat kerusakan zaman ini Pak, nampak depan mata dan sama sekali tidak punya rasa malu. Bapak Ibu lihat Pak di TikTok, muslimah jarang gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang begitu tak ingat? Kehilangan rasa malu. Orang berani korupsi ketika dipoto sih, mana rasa malu? Orang berbuat zina, tetap aja muncul di TV dengan segala lagu-lagunya. Mana rasa malu? Inilah zaman seperti intisyarat. Orang sudah rasa malu ketika berbuat kemaksiatan. Zulaikha, itu yang namanya kan Bu? Perempuan di Yusuf itu? Ya, bukan Zulaiha, tapi Zulaikha. Z-I-H, Zulaikha, bukan Z-E-H. Zulaiha itu orang sini. Dia sudah lost control, tapi nggak mau ada orang yang tahu. Nggak mau Pak. Wagolla batin abwa. Kenapa ada penambahan tasdid? Ziyadat tasdid tadul, penambahan tasdid
itu menunjukkan banyak yang ditutup. Tidak hanya pintu kamar saja, satu ruangan, satu istana itu ditutup semuanya karena tidak mau terekspos. Sekarang Bapak Ibu lihat orang berbuat kemaksiatan yang sama direkam, betul betul. Sampai-sampai dulu di Patusan Biring itu Pak memblokir 400 juta situs porno dan 30%-nya itu adalah produk. Oh hafal di Indonesia juga. Karena orang negara punya rasa malu nggak di video di share ini namanya inti syarat itu, ya, Pak? Inti syarat. Dan yang terakhir, yang paling mengkhawatirkan di fase akhir zaman ini adalah qit'ah minal laili mudlima. Kata Rasul, akhir zaman itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau ibu dan bapak berjalan di kegelapan malam yang sangat pekat, kelihatan nggak jalan yang kita lewati? Ya, seperti itulah orang saat ini. Dia seperti berjalan di pekatnya malam, tidak bisa melihat apa-apa. Makanya labrak kok sana sini, tidak peduli mana halal mana haram, tidak peduli mana riba mana tidak peduli mana batil. Itulah yang disebut dengan fase akhir zaman. Mengkhawatirkan. Yang Bapak Ibu butuhkan di fase ini cahaya. Ya, apa? Cahaya. Agar hati kita bisa melihat furqana, mana baik, mana salah, mana buruk, mana benar, mana salah. Dan Bapak Ibu, basirah ini akan senantiasa memperlihatkan kepada kita ada yang lebih indah daripada dunia. Jangan terjebak Pak dengan keindahan dunia yang menjebak ini. Karena khawatir keindahan dunia sedikit yang menjebak ini melupakan Bapak Ibu untuk menyiapkan keindahan hidup kita nanti di akhirat. Karena banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang sedikit di dunia ini, dan dia tidak peduli tentang masa depan akhiratnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat bagaimana indahnya akhirat yang sudah Allah siapkan buat kita semua. Oleh karena itu ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencahaya hidup kita ya Pak ya. Hati kita agar kita bisa melihat ada Allah yang senantiasa membersamai kita, agar kita bisa melihat ada banyak kebaikan dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan, agar kita bisa menangkap banyak kebaikan dari musibah-musibah yang sedang Allah berikan, dan agar kita senantiasa bisa melihat tentang indahnya masa depan akhirat kita yang mudah-mudahan tidak membuat kita terjebak dalam keindahan di dunia ini, sehingga kita tetap fokus Pak, untuk menjadikan dunia sebagai persiapan menyiapkan bekal terbaik keuangan kita ke akhirat insyaallah. Sebelum saya tutup Bapak Ibu ada yang sampaikan nanti? Cukup Bapak Ibu semuanya? Baik, kalau cukup sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus bisa bertolabul ilmi, karena dengan tolabul ilmi ini ada perbaikan iman kita, perbaikan ibadah, dan perbaikan-perbaikan yang memberikan syarat kepada kita untuk baik menjadi ahli surga insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan dan rahmat buat Bapak Ibu semua, diistiqomahkan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menemukan cara terbaik mematikan kita itu Rasulullah yang pada akhirnya memulangkan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesudahan di akhirat, yaitu bisa mendapatkan surga. Saya tutup Bapak Ibu sekalian dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan segala khilaf kami, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk bisa merasakan hidup bahagia bersamamu, dan jangan ambil usia kami sebelum Kau maafkan semua dosa-dosa kami. Kami tidak ingin kembali kepadamu ya Allah membawa dosa-dosa ini. Oleh karena itu berikan kami waktu untuk membersihkannya dahulu di sini, karena kami ingin pertemuan denganmu nanti adalah pertemuan yang teramat indah dalam hidup kami, pertemuan tanpa membawa dosa. Bersamakan kami dan orang-orang yang kami cintai sampai ke surga nanti ya Allah. Pasangan kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, dan orang-orang yang kami cintai. Istiqomahkan hidup kami dalam kebaikan sampai akhir hayat kami. Kami mohon kepada Engkau Allah, irfa'anna al-wabah wal-bala wal-masaib wal-hajaib di hayatina. Angkat dari kami musibah, wabah, penderitaan dan air mata, dan ganti dengan kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan. Kami mohon kepada Engkau ya ilahana, Allahumma ansur Islam wal muslimin,
Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwana di Palestina, di Suriah, di Turki, di Indonesia, di kulli makan ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.